Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nazwa Fina Fatihah dari kelas 2L Manajemen dengan nomor NPM 1210200186. Arti dan pentingnya human capital. Istilah human capital pertama kali ditemukan oleh seorang ekonom bernama Theodore Schultz yang berpendapat bahwa peningkatan kesejahteraan pada perusahaan tidak tergantung pada tanah, peralatan, energi, dan sumber daya, melainkan pada kompetensi pengetahuan dari pegawainya. Kemudian, ia mendeskripsikan posisi human capital sebagai kemampuan sumber daya manusia yang diperoleh melalui investasi pada sumber daya manusia, yang mendeskripsikan bahwa human capital terdiri dari 4 hal, yaitu 1. Kemampuan, 2. Perilaku, 3. Usaha, 4. Waktu, dan semuanya ini dimiliki dan dikendalikan sepenuhnya oleh pegawai. Untuk mendeskripsikan human capital sebagai kombinasi dari keempat faktor tersebut adalah sebagai berikut. 1. Karakteristik atau sifat yang dibawa pada pekerjaan, misal inteligensi, energi, sikap positif, keandalan, dan komitmen. 2. Kemampuan seseorang untuk belajar, yaitu kecerdasan, imajinasi, kreativitas, dan bakat. 3. Motivasi untuk berbagi informasi dan pengetahuan, yaitu semangat tim dan orientasi tujuan. Peran human capital. 1. Sebagai kunci keunggulan organisasi. Kunci keunggulan organisasi terdiri dari 3 kelompok utama dari aset perusahaan, yaitu 1. Aset finansial, misalnya uang tunai dan surat berharga. Aset disebut financial capital. 2. Aset fisik terdiri atas peralatan, gedung, dan tanah. 3. Aset tak terwujud, modal organisasi, aliansi bisnis, pelanggan, merek, reputasi, dan modal intelektual. 2. Hubungan kompetensi karyawan dengan hubungan kapital. Dalam meningkatkan kompetensi karyawan, tantangan utama yang harus diperhatikan yaitu kompetensi harus sesuai dengan strategi bisnis, dan kompetensi perlu diciptakan melalui lebih dari satu mekanisme. 5 cara untuk meningkatkan kompetensi karyawan yaitu 1. Membeli, mengganti SDM yang lama dengan yang baru dan memiliki kualitas yang lebih baik. 2. Membangun, investasi dilakukan terhadap SDM untuk meningkatkan kualitasnya menjadi lebih baik. 3. Meminjam, penggunaan konsultan atau partner efektif memungkinkan berbagai pengetahuan dan desain kerja baru. 4. Melambung, perusahaan harus mengeluarkan karyawan yang bekerja di bawah standar. 5. Mengikat karyawan jangan keluar merupakan tindakan kritis pada semua tindakan. Mengidentifikasi human capital. 2 hal yang mendukung kontribusi investasi human capital ke dalam perusahaan. Pertama, karyawan dengan human capital tinggi lebih mungkin memberi layanan konsisten dan kualitas tinggi, sehingga perusahaan tempat mereka bekerja dapat mempertahankan pelanggan atau menarik pelanggan baru. Kedua, pelanggan potensial dapat menggunakan kualitas human capital dari karyawan perusahaan sebagai alat penyaring untuk memilih layanan yang mereka sediakan. Untuk keberhasilan perusahaan, proses atau bisnis apapun tergantung pada 3 keterampilan, yaitu 1. Commodity skill, yaitu kemampuan tidak spesifik untuk bisnis tertentu.
dapat langsung diperoleh dan lebih kurang sama nilainya bagi setiap bisnis, misal kemampuan mengetik dan kemampuan komputer. 2. Lever skill, yaitu pengetahuan yang meskipun tidak spesifik untuk perusahaan industri, tetapi relatif lebih berharga bagi perusahaan tertentu daripada perusahaan lain. Misalnya, programmer di bank berbeda nilainya dengan programmer di perusahaan komputer. 3. Proprietary skill, yaitu pengetahuan spesifik bagi perusahaan, misal hak paten dan merek.